Ya, bagaimana caranya kita survive sih, Pak. Jadi berbagai cara sudah kita lakukan, seperti diversifikasi market. Kita sudah tidak berharap banyak lagi pada market pemerintahan, tapi kita coba ke corporate. Tapi mungkin corporate juga terkena dampak dengan hal ini ya, atau mungkin mereka sedang menunggu nih pemerintah mau seperti apa, jadi anggaran yang mereka akan keluarkan juga mereka tahan-tahan gitu ya. Bicara Bogor, Bogorian, dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sangat besar, terutama kepada industri hotel yang sebelumnya sempat mengalami turun ini Bu ya, turun naik ya. Dan sekarang dengan adanya impres tersebut membuat pihak hotel harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Belakangan ini 2 hotel di Kota Bogor jadi korban dengan ditutupnya pelayanan. Bagaimana soal kehidupan industri hotel terutama di Kota Bogor dengan adanya efisiensi anggaran ini? Di samping saya ada Ketua IHGMA Bogor Raya, Ibu Sri Endah. Ya. Assalamualaikum Bu, selamat datang di podcast Bicara Bogor. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, langsung aja Bu. Sebenarnya dampaknya seperti apa Bu dari adanya efisiensi anggaran ini? Dampak dari efisiensi anggaran sendiri kalau menurut data yang kita kumpulkan dari mulai awal tahun itu lumayan signifikan, karena dengan adanya impres ini seperti data yang kita kumpulkan adalah 54% itu market untuk MICE di Indonesia itu dari government, dari pemerintahan, which is itu sangat berpengaruh. Kalau Kota Bogor sendiri, Bogor dan Kabupaten itu 70% marketnya masih dari tergantung pada pemerintahan. Jadi automatically kalau anggarannya di efisiensi, otomatis marketnya jauh turun. Di Maret sendiri Kota Bogor closing hanya di 28,9% saja. Jadi which is dari 2003, 2004 dan 2005. 2003 di Maret itu di bulan yang sama, Maret 2023 tingkat hunian di 63%. Kemudian di 2024 itu di 58% dan turun drastis di Maret 2025 di 28,9%. Itu berarti setelah ada efisiensi ini? Iya, setelah ada efisiensi turun drastis. Artinya sekalipun libur Lebaran tidak berpengaruh juga? Lebaran baru di April ya? Udah April ya? Ya, Lebaran baru di April. Sementara data yang kami sampai Maret itu, kemudian April masih sempat kita closing Kota Bogor itu di angka 60%, tapi di Mei ini mulai melandai lagi. Gitu, walaupun sudah ada kemarin dari pernyataan dari Menteri Keuangan bahwasannya ada anggaran yang sudah dicairkan ya, sudah dibuka kerannya, tapi belum ada terlihat dampaknya di industri MICE-nya sendiri gitu. Ya, jadi artinya pihak hotel sendiri lagi berpikir keras mungkin gimana supaya tetap bisa survive, tapi juga ya begitu gimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita survive sih Pak. Jadi berbagai cara sudah kita lakukan, seperti diversifikasi market. Kita sudah tidak berharap banyak lagi pada market pemerintahan, tapi kita coba ke corporate. Tapi mungkin corporate juga terkena dampak dengan hal ini ya, atau mungkin mereka sedang menunggu nih pemerintah mau seperti apa, jadi anggaran yang mereka akan keluarkan juga mereka tahan-tahan gitu ya. Kalau mau cari market yang lain, overseas, pastinya kita harus ada kerjasama dengan pemerintah. Seperti kalau di Bogor ditanya, kalau saya ditanya sama travel agent,
yes, beberapa kali saya melakukan pemasaran lah ya, promosikan ke Malaysia, Singapura. Kalau ditanya destinasi wisatanya apa Kota Bogor? Ya kebun raya yang kita tahu sama museum. Tapi kalau museum kan marketnya adalah anak-anak SD ya, sekolah lah ya, sekolah. Cuman ya itu kalau wisatawan asing ya kita pastinya cuman punya kebun raya. Ya. Nah ini yang mesti dipikirkan juga oleh pemerintah, destinasi wisata apa yang bisa dibuat lagi atau destinasi wisata baru di Kota Bogor itu apa? Gitu. Ya, ini masih balik lagi kepada soal okupansi Bu ya. Mungkin cara yang tadi kan dengan berganti awalnya pemerintah terus ke korporat gitu. Mungkin selain itu ada cara lagi yang dilakukan oleh pihak hotel di Kota Bogor untuk meningkatkan hunian. Ya, selain disertifikasi ya pastinya kita ada great sale. Ya mungkin itu strategi yang bisa kita lakukan ya dengan great sale, penurunan harga atau promosi, diskon lah ya, diskon harga mungkin akan menarik orang untuk bisa spend di hotel ya, untuk menarik dulu gitu supaya mereka bisa dengan harga yang didiskon mereka bisa mengisi okupansi kamar-kamar yang ada di hotel gitu sih. Ya. Selama ini itu dulu yang bisa kita lakukan. Ya, sepanjang yang saya sempat pelajari ya, ini bukan ujian pertama kali bagi hotel ya, dengan ada efisiensi. Sebelum juga pada saat COVID juga bisa dibilang ujian yang paling besar itu karena dampaknya menyebar kemana-mana. Mungkin bisa dijelaskan Bu, caranya hotel bisa survive selama pandemi COVID itu, dan mungkin apakah hal itu bisa dilakukan di sekarang ini dengan ada efisiensi anggaran? Pada saat COVID mungkin masih ada kita ada sebagian hotel yang tutup, jadi bagi hotel-hotel yang buka masih ada kesempatan untuk mendapatkan tamu ya. Dan juga mungkin kalau pada saat COVID itu kita dapat tamu adalah bagi keluarga yang ada yang terdampak itu yang sehatnya stay di hotel itu ya, ataupun hotel-hotel juga dipakai untuk tenaga medis yang pada saat itu tidak diperbolehkan pulang ke rumah, tapi hotel-hotel dipakai untuk tenaga medis gitu. Bahkan kalau di Jakarta ada juga yang dipakai untuk yang baru datang dari luar negeri kan harus dikarantina dulu. Betul, nah itu bisnisnya masih ada. Kalau MICE ini automatically orang nggak ada. Gitu sih. Ya halnya sama ya, kita paling yang bisa kita lakukan adalah dengan diskon. Mendiskon harga kamar supaya lebih menarik. Oh, ini murah nih, orang mau coba gitu. Gitu. Mungkin dari IHGMA sudah ada komunikasi mungkin ke pemerintah soal efisiensi anggaran ini mungkin. Dari IHGMA sendiri sudah ada komunikasi, sudah kita ketemu dengan Kementerian Pariwisata. Kebetulan waktu itu saya juga dan rekan IHGMA bertemu dengan Kementerian Pariwisata tanggal 24 April kalau nggak salah, menyampaikan data yang sudah kita kumpulkan dari anggota IHGMA di seluruh Indonesia. Kemudian di tanggal 17 April pun perwakilan IHGMA dari Bali sudah menyampaikan hal yang sama, ada Zoom meeting juga dengan Kementerian Pariwisata, gitu dengan data yang sama. Bahkan kalau dari data yang didapat oleh IHGMA pada tingkat revenue dari data yang kita kumpulkan, revenue itu sampai berkurang 30%. Gitu. Sementara tingkat hunian turun 29% secara nasional ya. Secara nasional ya. Terus kemudian kira-kira efisiensi ini udah ada perkiraan belum apakah ini bakal berlangsung lamakah atau mungkin sama seperti era awal Pak Jokowi menjabat bahwa jangan terlalu sering ada rapat di hotel dan sebagainya gitu. Jadi ada ini prediksi bahwa efisiensi ini bakal
seperti apa dampaknya, apakah hanya pada saat ini aja, mungkin untuk tahun depan bakal kembali normal lagi? Untuk prediksi sendiri, kalau dari hotel sih selalu optimis ya, optimis pasti akan ada perubahan. Tapi dengan mungkin dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan bahwa anggaran juga sudah dibuka, itu juga membuka peluang, atau mungkin mereka masih siap-siap memplotkan anggarannya itu kemana, ya kita juga masih menunggu. Yang jelas kami tetap optimis untuk kedepannya bisa lebih baik. Iya. Gitu. Sebelum ini kan ada wacana IKN bakal pindah ya. Ya. Jadi seluruh kementerian bakal pindah ke IKN. Dan sempat juga ada kekhawatiran dari hotel, terutama di Jabodetabek, bahwa ini bakal sepi nih ketika kementerian bakal pindah ke IKN. Ya. Nah itu andai kata misalkan hal itu terjadi, itu langkah apa yang nanti bakal diberikan oleh pihak hotel sendiri, Bu? Ya, langkah-langkahnya seperti tadi sih ya. Kita memang sudah dari 2 tahun lalu sudah mulai diversifikasi market juga ke corporate gitu. Jadi kita tidak terlalu bergantung ke government. Tapi kan situasi ekonomi sekarang berbeda ya. Gitu, dengan pemerintahan menahan dana, mungkin si corporate juga menahan dana gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti kalau misalnya jadi IKN pemerintahan pindah ke IKN, ya kita sudah siap dengan market yang baru gitu. Ya. Kalau persentase paling besar itu ada di mana, Bu? Untuk okupansi, untuk penguangan hotel sejauh ini? Maksudnya persentase? Persentase dari kunjungan gitu kan ya. Okupansinya. Dari orangnya kah atau dari segmennya? Segmennya itu, segmentasinya. Segmentasinya kalau di Kota Bogor sendiri itu masih 70% dari pemerintahan. Iya. Secara nasional 56%. Jadi memang masih bergantung dari pemerintahan. Gitu. Iya. Kalau ngobrol sama teman-teman di daerah yang memang agak jauh dari kota, ya mereka juga cukup desperate ya, karena tingkat huniannya, city occupancy mereka bahkan ada yang sampai 10%. Gitu. Iya. Itu sih Mas, agak sulit ya. Agak ini juga sih Bu. Berat juga ini. Berat buat kita, berat. Ya sementara kan kalau yang normal, yang masih bisa kita masih aman itu okupansi di atas 50% kita masih aman. Aman, tidak akan ada pengurangan karyawan, tidak akan ada unpaid leave. Itu ya 50% aman. Tapi kalau udah di bawah itu agak susah juga. Iya, saya bayangin 10% okupansi, gimana cara biar tetap survive gitu ya? Iya. Ya, itu mungkin ada beberapa hotel yang ya kita sama-sama rundingan ini mau bagaimana, kita mau dipotong gaji kah? Tidak ada layoff, tapi kita kerja bareng-bareng yang mungkin jam kerjanya nambah gitu, yang harusnya 8 jam tapi mungkin bisa panjang jadi 10 jam. Gitu. Asal tidak ada pengurangan karyawan kan mungkin itu lebih baik ya. Itu juga yang saya lakukan pada saat COVID. Ya karena pegawai terbatas, kemudian tingkat hunian juga terbatas, maka saya runding, ayo kita bareng-bareng mau seperti apa. Kalau saya punya skema seperti ini, apakah mereka bisa terima atau tidak gitu. Ya, jadi ya take it or leave it ya. Kalau mereka mau dengan regulasi yang kita terapkan, ayo kita kerja sama-sama. Bahkan mungkin ada beberapa departemen yang back office ya terpaksa membantu di operasional, di kamar, ada yang di housekeeping, ada yang di service gitu. Itu kan secara umum ya. Kalau Ibu kan juga sebagai general manager dari Five Hotel ya. Yang pasti juga ada jejaringnya juga ya. Mungkin kalau di Five Hotel sendiri langkah apa yang sedang dilakukan? Kalau Five Hotel sendiri hampir sama sih ya Mas. Hampir sama. Sementara kalau yang sudah saya ambil adalah kemarin pada saat Maret tingkat hunian kan 28% ya. Jadi saya diskusi sama anak-anak, saya ambil kebijakan, ayo ini DW semua kita hilangkan,
kerja harian kita hilangkan, kita nggak ambil dulu, tapi ya itu kita harus kerja bareng-bareng. Jadi saya bagi-bagi, saya lihat lagi departemen mana yang masih gemuk, yang bisa diperbantukan ke departemen lain. Saya lihat kalau misalnya di front office ada 7, sementara masih bisa lah 5, yang 2 saya naikin ke kamar, atau driver yang tadinya fungsinya driver, ya udah diperbantukan ke kitchen, jadi dishwasher atau apa gitu. Itu sudah kita lakukan sih. Iya. Bicara tentang organisasi IHGMA ini sebenarnya apa, Bu? IHGMA ini adalah asosiasi profesi ya. Profesi. Indonesia Hotel General Manager Association. Jadi asosiasi untuk para general manager di hotel gitu. Udah ada berapa anggota untuk di Bogor Raya? Anggotanya kalau Bogor Raya sendiri ada 32, kalau secara nasional kita 1.200 yang terbagi di 24 DPD. 1.200 itu berarti termasuk 1.200 hotel juga ya? Apa? Ya, bisa 1.200 hotel. Apa satu JM bisa buat lebih dari satu hotel? Ada juga yang GM cluster jadi anggota, tapi masing-masing GM-nya ini juga jadi anggota. Gitu. Kalau beda dengan PHRI apa? Kalau PHRI kan perhimpunan hotel dan restoran restoran. Kalau kita mengkhususkan diri sebagai profesi, kalau PHRI adalah hotelnya. Nah kalau PHRI karena dia mungkin lebih established, dia hubungannya lebih dekat dengan pemerintah. Kalau si IHGMA sendiri kita mengkhususkan diri lah ya untuk membangun atau mengembangkan profesionalismenya kita dan juga mendukung program-program pemerintah sih, seperti ada beberapa yang terutama di bidang SDM ya, jadi ada general manager mengajar gitu. Jadi kita ada mengajar di SMK. Itu walaupun tidak setiap hari, tapi adalah kontribusinya di situ. Iya. Gitu. Kalau IHGMA tadi Bu bilang organisasi profesi ya. Mungkin kalau saya bisa sebut seperti PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, atau PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Apa mungkin ada pelatihannya atau sertifikasinya sendiri, Bu? Kalau sertifikasinya sendiri tidak ada. Nggak ada. Hanya kita bekerja sama, IHGMA sudah bekerja sama dengan AHLE, American Hotel International. Jadi ini adalah mereka membuat sertifikasi yang title-nya nanti CHA. Jadi Certified Hotel Administration. Jadi itu sebetulnya secara sukarela, siapa yang mau ambil silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ada syaratnya, ketentuan mungkin batasan usia berapa tahun atau pengalaman berapa tahun supaya masuk ke dalam IHGMA? Kalau batasan nggak ada, as long as dia mendaftar sebagai member dan membayar iuran tahunan dan bulanan, itu aja sih. Kita terbuka. Iya. Mungkin terkait soal ini Bu, masih kembali lagi soal efisiensi ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya efisiensi ini tidak berdampak menyebar terlalu luas gitu? Terlalu luas ya. Saran dari kita sih untuk mereview kembali kebijakan ini. Kalaupun memang harus dilakukan efisiensi, ya jangan sekaligus gitu ya, tapi sedikit-sedikit lah. Jadi supaya tidak dampaknya juga nggak langsung jebret gitu. Jadi kitanya juga shock. Sementara kita belum siap mau cari market lainnya belum siap gitu. Nah, mau cari market lain pun kan harus ada infrastruktur mungkin yang harus diperbaiki, promosi-promosi destinasi wisata yang memang harus terus digalakan. Kalau sasarannya adalah wisatawan mancanegara, ya otomatis kita harus banyak mempromosikan keluar. Nah itu kan harus ada kerjasama juga dengan pemerintah. Sasaran negara mana yang akan kita ambil untuk mengisi hotel-hotel yang sudah ada. Gitu. Sementara ini kan
wisatawan asing itu hanya terfokus di Bali ya, Bali Jogja, Bali Jogja. Betul. Belum ada kota lain yang memang semasif Bali dan Jogja. Itu sih. Mungkin bisa dengan memunculkan tadi contoh Kota Bogor, selain kebun raya ada museum ya. Mungkin hal-hal lain yang belum muncul gitu, mungkin bisa dikomunikasikan. Kebetulan saya beberapa bulan lalu lah saya ketemu sama, mungkin di sini udah banyak yang kenal sama Om Joni Pinoy. Nah itu menarik sih, atraksi destinasi yang ditawarkan. Gitu. Sementara ini saya memang sudah bekerja sama, baru akan bekerja sama, sudah ada kontraknya dengan beliau untuk mempromosikan destinasi-destinasi sejarah lah ya. Kalau Om Joni Pinoy kan lebih ke sejarah. Nah ini destinasi ini yang mungkin akan menarik untuk karena beberapa tahun ke belakang tuh masih banyak wisatawan Belanda yang datang ke Bogor, kalau ke hotel mereka tanya, kalau makam leluhur mereka di mana? Dulu kan ada di sini, tapi sekarang pindah kemana? Nah itu informasi itu yang hilang. Dulu kan kalau nggak salah di PGB ya? PGB. Nah itu pindahnya kemana? Mungkin informasi itu yang belum saya dapat. Gitu. Jadi kalau ada tamu ya kita bisa jawab. Gitu. Oke. Ya mungkin Ibu sendiri optimis ya dengan masa depan hotel, terutama di Kota Bogor dengan ada efisiensi anggaran ini. Dan mungkin cara apa yang dilakukan supaya tidak ada hotel lagi yang tutup di Kota Bogor? Ya, kalau saya, ya kalau sebagai orang hotel harus optimis ya. Kita selalu optimis, kita selalu cari cara, kita selalu upgrade skill, kita selalu mencari apa nih yang bisa kita jual gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi hunian ini ya, supaya tidak ada lagi hotel yang tutup, ya paling nggak kita bekerja sama dengan pemerintah kota, yuk sama-sama menciptakan destinasi wisata yang baru di Kota Bogor, sama-sama mempromosikan Kota Bogor. Ya karena kita ketahui sendiri bahwa pariwisata di Kota Bogor atau hotel itu adalah penyumbang PAD. Salah satu penyumbang PAD terbesar lah di Kota Bogor. Kalau memang banyak hotel yang tutup, yang tidak beroperasi, otomatis penghasilan Kota Bogor juga berkurang. Iya, betul. Gitu. Ya, semoga efisiensi ini nggak berlangsung lama. Amin. Dan ya sejujur sih, dampaknya bukan ke industri hotel aja, Bu. Semua termasuk ke media juga kena imbasnya. Gitu. Ya, saya kira banyak juga yang terkena ya, selain ya kita juga harus saving sendiri, mau stay di hotel ya nanti dulu gitu ya. Jadi untuk menyelamatkan masing-masing dulu ini, sepertinya seperti itu. Gitu, ya. Makasih Bu atas waktunya. Terima kasih, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.